Memandang wajahmu, rasakan kasihmu, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasihmu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Oh,
Puji Tuhan, kita bangga memiliki Allah seperti Tuhan yang kita sembah. Kita boleh memanggil Dia Bapa dan tidak pernah meninggalkan kita. Pagi ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa di dalam marketplace dan dalam dunia pelayanan juga tentunya ya. Seorang hamba Tuhan yaitu Pak Rudi, Pak Rudi Yap MTH, bergerak di trading company Pak ya, ekspor impor ya Pak. Ya, Oke, ya. Dan National Secretary FGB MFI. Ya, oke. Saya akan langsung mempersilakan Bapak untuk membawakan firman Tuhan. Tuhan memberkati. boleh minta dijadikan co-host, saya mau share ini. Ya, baik Pak. Kita berdoa dulu ya. Kami bersyukur Tuhan atas pagi hari ini, bersyukur Engkau Allah yang baik. Bersyukur Engkau bahkan sudah mempersiapkan kami untuk hari-hari ke depan. Dan segala sesuatu ada dalam rencana Engkau. Berbicara pada setiap kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Udah jadi co-host Pak? Ya, bentar ya. Ya, saya ini ya. Bentar ya, saya ambil ini. Bentar ya. Ini. Ya, ya, thank you untuk kesempatan pagi hari ini ya. Um, saya dari Full Gospel. Mungkin teman-teman sudah, saya nggak usah perkenalkan lagi apa itu FGB MFI karena teman-teman saya sudah banyak bicara juga di Full Gospel. Saya adalah seorang businessman dan pelayanan di Full Gospel. Um, Itu siapa berisik? ya, sambil sambil ini ya. Nah, oke. Ya.
Saudara, thank you untuk kesempatan pagi hari ini. Bagi saya, hidup adalah anugerah dan melayani adalah kesempatan. Bersyukur saya pagi hari ini punya kesempatan pagi-pagi untuk membagikan firman Tuhan, dan bersyukur juga bisa melewati 2025 dan memulai sampai saat ini 2026. Saya kemarin tuh iseng-iseng cek 2025, ada sekitar 60 juta jiwa yang hilang. Jadi kalau hari ini di tempat ini ada 25 orang, kita adalah lebih dari 63 juta orang itu. Ada kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk melewati 2025, dan pasti ada hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan di 2026 ini. Jadi hari-hari ini kita hidup dalam waktu di mana segalanya berjalan serba cepat. Begitu banyak perubahan, begitu banyak yang tidak ada kepastian. Segalanya berubah, bangsa-bangsa lagi tension. Karena apa? Karena perang begitu dekat, begitu merubah segala sesuatunya. Iran, Amerika, Israel, Hormuz, minyak naik turun, segalanya berubah. Banyak orang yang tidak stabil. Banyak orang kelihatan kuat di luar, tetapi di dalam penuh dengan anxiety, ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpastian. Kami yang di bisnis ke depan sangat tidak bisa diprediksi. Dengan banyak hari-hari ini bisnis yang tutup, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ketidakpastian, peraturan pemerintah yang sangat berubah, dan generasi anak-anak muda kehilangan fokus, terkoneksi dengan teknologi, tetapi tidak terkoneksi dengan tujuan. Dikelilingi dengan banyak suara, tetapi kesepian di dalam. Banyak orang mengalami tekanan finansial, krisis keluarga, kekecewaan dalam pelayanan, ketidakpastian masa depan. Saudara, bahwa dunia ini tidak lebih aman, tidak lebih tenang ke depan kita. Bahkan akan lebih banyak badai yang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, bahaya terbesar bukan badai yang di luar sana. Bahaya terbesar adalah kehilangan fokus akan Yesus yang di dalam diri kita. Saya ulangi. Bahaya terbesar bukan badai yang di luar sana, tetapi kehilangan fokus atas Yesus yang di dalam diri kita. Kita mungkin bisa survive, selamat dari badai, tetapi kita tidak akan selamat kalau kita kehilangan Yesus di dalam diri kita. Matius 14, 22 sampai 33, saya tidak akan membacakan ini perikop yang sangat kita kenal. Yesus mengirim, setelah pelayanan Yesus mengirim murid-muridnya pergi berlayar, dan Yesus berdoa, dan murid-muridnya mengalami goncangan, ombak yang luar biasa besar, di mana mereka mengalami banyak ketakutan, perjuangan, dan dikatakan Yesus datang berjalan. Saudara, the storm is part of God's process. Badai adalah bagian dari proses Tuhan. Di Matius
14:22 sampai 44. Yesus mengutus murid-muridnya ke dalam badai. Ini bukan satu yang kebetulan, saudara, tapi itu satu rencana Tuhan. Kita tahu sebelum badai ini Yesus baru melakukan mujizat yang luar biasa, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Dan setelah mujizat itu murid-murid mengalami badai yang luar biasa. Nah, sering sekali Tuhan memimpin kita dari berkat kepada pencobaan, bukan untuk membinasakan kita, tapi itu mengangkat kita, membuat kita bertumbuh. Murid-murid Yesus itu adalah nelayan yang sangat berpengalaman. Mereka sudah berlayar kira-kira 3-4 mil, kira-kira 5 kilo. Dan mereka sudah berjuang, berusaha keras, kecapean dan ketakutan. Mereka berjuang berjam-jam, ya, melalui badai yang besar dan sangat threatening storm yang sangat menakutkan. Dan banyak orang berpikir kalau Tuhan bersama aku, tidak akan ada badai dalam hidupku. If God is with me, there should be no problem. There should be no storms. Saya katakan, ketaatan tidak meluputkan kita dari badai dalam hidup. Bahwa kalau kita bersama Tuhan, tidak ada jaminan tidak ada badai dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, if God is with me, nothing can stand against me. Kalau Tuhan bersamaku, bukan tidak ada badai, tapi tidak ada yang bisa melawan aku. Aku lebih dari pemenang. Murid-murid mengalami badai yang luar biasa, yang sangat mengancam jiwa mereka. Ya. Saya katakan, tahun lalu, Juli 17, saya mengalami badai yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Ya. Saya seorang yang sangat jaga kesehatan. Ya. Saya makan jaga, detox setiap tahun bisa 2 kali, donor rutin udah puluhan tahun, tidur jaga. Saya seorang pelari gunung yang sudah bertahun-tahun dan serius berlatih. Saya mau jaga kesehatan saya dengan baik karena tubuh buat saya adalah sesuatu yang harus dijaga. Papa saya dulu meninggal karena kena stroke juga. Jadi saya sangat menjaga kesehatan saya. Saya baru pulang dari pelayanan dari 3 negara, China, Singapura, Filipina. Lagi on fire, ya, lagi on fire. Orang tanya saya ke China ngapain? Ke China bisnis ya, lihat pemandangannya. Saya bilang tidak, saya ke China pelayanan. Ya. 5 hari 6 kota. Benar-benar on fire, pulang sangat on fire. Masih ada planning ke depan ke Amerika, Miami, Fiji, dan Jogja, Medan. Pelayanan ke depan sudah tersusun. Ya. Lagi on fire, lagi on fire. Juli 17, ya. Di tengah-tengah cell group, ya, saya kena stroke. Saya tidak mengerti. Ya. Saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Saya belum pernah masuk ke rumah sakit. Masuk rumah sakit, mendoakan orang, visit orang. Iya. Tapi kali ini, pertama kali dalam hidup saya, selama 60 tahun, saya masuk rumah sakit kena stroke. Sama Pak ya. Ya. Muka saya agak miring waktu itu, begitu banyak intimidasi, kekhawatiran, ya, berpikir ke depan bagaimana. Ya. Tangan kiri saya nggak bisa saya kontrol, kaki nggak bisa saya kontrol. Ya. Saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan terjadi? Saya sudah melayani Tuhan mungkin
selama 10 tahun lebih ini 80% saya hidup melayani, 20% dalam bisnis. Kalau orang lain kena stroke karena ada teman saya 6 bulan sebelumnya kena stroke. Karena hidupnya sembarangan. Hidupnya sembarangan, makan sembarangan, tidur sembarangan. Ya. Kalau dia pantas Tuhan, tapi saya ini kan lagi on fire melayani Engkau. Kenapa kena stroke? Banyak pertanyaan, banyak sekali pertanyaan. Tetapi saya bahwa badai ini didesain kadang-kadang untuk apa? Untuk menguatkan iman saya, ya, menguatkan iman saya. Nah, Peter Drucker dia bilang gini, the greatest bapak Peter Drucker adalah seorang bapak dikenal sebagai bapak manajemen modern, seorang profesor, seorang konsultan, seorang penulis buku. Dia berkata apa? The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterday's logic. Bahaya terbesar di masa guncangan bukanlah guncangannya, tapi bertindak dengan cara lama. So, dunia berubah, tetapi banyak orang masih belum menyesuaikan diri. Ada tantangan-tantangan baru, pressure yang baru. Tetapi manusia masih meletakkan tergantung pada cara lama, tanpa fresh ketergantungan yang baru kepada Tuhan. Dunia sudah berubah, tapi kita masih pakai sistem lama untuk melakukan. Petrus sangat baik ketika dia fokus dengan Yesus. Tetapi ketika kondisi berubah, dia bereaksi dengan ketakutan daripada iman. Saudara, di dalam badai yang baru ini kita perlu fokus yang fresh kepada Tuhan, bukan cara lama Tuhan bagaimana menyelamatkan kita. Dulu saya mengalami tahun 98 mengalami hampir kebangkrutan. Tuhan menyelamatkan dengan cara lama. Saya tidak bisa bergantung dengan cara itu lagi. Saya harus fokus kepada Tuhan. Jadi teman-teman, badai apapun yang kita alami, mungkin berbeda sekali. Kita tidak bisa tergantung pada cara lama kita. Kita harus fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Jadi, saudara, badai tidak dikirim untuk membinasakan kita, but to reveal Jesus to you. Untuk menunjukkan Yesus dalam hidup kita, menyatakan Yesus dalam hidup kita. Jadi, badai adalah proses dalam kehidupan saudara. Kedua, focus on Jesus, not the storm. Fokus pada Yesus, bukan badainya. Bukan badainya. Matius 14, 28-29. Petrus berkata, Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Yesus berkata, datanglah. Dan Petrus berjalan di atas air. Saudara, bahwa iman itu butuh action, bukan hanya percaya. Dan Petrus keluar daripada boat itu. Dan miracle, mujizat terjadi ketika dia keluar dari zona nyaman. Saudara, ketika Petrus berjalan di atas air, apakah badainya berhenti? Apakah angin kencang jadi tenang? Apakah ombak berhenti? Tidak, saudara. Badai tetap ada, angin kencang tetap ada, ombak tetap ada. Tetapi Yesus berjalan di atas. Kenapa? Karena fokusnya kepada Yesus. Saya berkata, apa yang kita fokuskan menentukan apa yang kita kalahkan. Kalau fokus kita pada Yesus, ya, kita akan mengalahkan badai. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau fokus kita, masalah apapun dalam hidup kita, kalau kita fokus kepada Yesus,
maka itu akan terselesaikan. Nah, seorang Tozer, ya, dia seorang pendeta, penulis buku, spiritual mentor. Dia berkata apa? What comes in our mind? What comes into our mind when we think about God is the most important thing about us. Apa yang muncul dalam pikiran kita tentang Tuhan adalah hal yang terpenting tentang diri kita. Pandangan kita kepada Tuhan membentuk segala sesuatu tentang kita. Nilai kita, keputusan kita, harapan kita, ketakutan, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Pengertian tentang Tuhan menentukan hidup kita. Kalau kita anggap Tuhan itu jauh, maka kita akan hidup dalam ketakutan. Kalau kita anggap Tuhan itu kecil, maka iman kita pun kecil. Kalau kita anggap Tuhan powerful, berkuasa, maka iman kita pun akan bertambah, saudara. Ketika Petrus berjalan di atas air, dia melihat apa? Dia melihat Yesus, fokus pada Yesus lebih besar daripada badai seperti saat itu. Fokus kita menentukan kemenangan kita. Tiga, distraction leads to sinking. Kehilangan fokus membuat kita tenggelam. Matius 14:30. Petrus melihat angin, lalu menjadi takut. Petrus melihat angin, lalu menjadi takut. Ketika fokus Petrus bukan ke Yesus, melihat angin badai, dia menjadi tenggelam. Ketakutan muncul, keraguan-raguan bertambah, dan dia mulai tenggelam. Saudara, kita tidak tenggelam karena badai, tapi karena fokus. Karena fokus. Banyak pemimpin distract, sibuk dengan kesuksesan. Banyak pengusaha tertekan oleh target. Mereka menjauh dari Yesus. Ketakutan muncul. Kenapa? Fokus tidak lagi kepada Yesus, tetapi pada masalah. Helen Keller, seorang penulis, dia sudah buta 19 tahun. Dia berkata apa? Hal yang lebih buruk dari buta adalah bisa melihat tetapi tidak punya visi. Bisa melihat tapi tidak punya visi. Banyak orang bisa melihat badai, masalah, tantangan, tetapi tidak bisa melihat Yesus dengan jelas. Tidak bisa. Semua murid melihat badai. Tapi Petrus yang punya visi melihat Yesus. Sebenarnya ketika kita shift fokus kita kepada masalah, kita akan tenggelam. Banyak orang percaya hari ini melihat masalah, problem dengan jelas. Tantangan-tantangan, tekanan dengan jelas. Ancaman-ancaman dengan jelas. Tetapi mereka tidak bisa melihat Yesus dengan jelas. Ini yang dinamakan spiritual blindness. Buta secara spiritual. Buta secara spiritual. Nah, tadi dikatakan ketika Petrus mau tenggelam, ketika dia mulai tenggelam, hilang fokus, dia teriak, Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Ketika kita hilang fokus, kita akan makin tenggelam dalam masalah. C.S. Lewis, seorang penulis buku, seorang orang ateis, bekas orang ateis, dia berkata apa? Kita tidak bisa balik, kita tidak bisa merubah awal, tetapi kita bisa mulai dari sekarang untuk mengubah akhir. Seperti Petrus, dia kehilangan fokus dari Tuhan. Dia mulai tenggelam dan dia berkata, Tuhan,
tolong aku. Tuhan, tolong aku. Saudara, kita mungkin saat ini bisa kehilangan fokus, bisa mulai tenggelam, tetapi itu belum selesai. Saudara. Itu belum selesai. Petrus mulai tenggelam, tapi dia berteriak pada Yesus. Dia berteriak pada Yesus. Jadi kegagalan bukanlah akhir kalau kita kembali kepada Yesus. Walaupun kita kehilangan fokus, kita bisa refocus kembali hari ini. Kita bisa refocus kembali. Terakhir, Jesus is always ready to save. Yesus selalu siap menolong. Yesus selalu siap menolong. Matius 14:31. Yesus segera mengulurkan tangannya dan menangkap dia. Segera. Yesus segera. Tidak tunggu, saudara. Tidak tunggu Petrus bertobat. Tidak tunggu Petrus harus melakukan A dan B dan C. Tuhan segera. Saudara, ketika kita tidak berdaya dan meminta dengan tulus, maka Tuhan akan segera menolong. Segera menolong. Dia tidak tunggu kita baik dulu atau mengikuti aturan demi aturan. Ketika kita teriak, Tuhan, tolong. Tuhan segera menolong. Saudara, ketika saya kena stroke, nggak bisa tidur, ya kan? Intimidasi demi intimidasi, masa depan saya bagaimana, ya kan? Bisnis saya bagaimana, ya kan? Nanti kena stroke dan lain-lain. 2 hari nggak bisa tidur, ya. Nggak bisa tidur. Saya berdoa, saya melawan, tolong Tuhan. 2 hari saya di rumah sakit, dokter bilang sudah boleh keluar, dan saya keluar. Saya mulai dengan fisio. Saya latihan terus. Saya latihan terus. Ya. Latihan terus. Ini ada seorang quote yang seorang wanita biasa, ya, dia berkata apa? Jika kita melihat dunia, kita akan gelisah. Jika kita melihat diri kita sendiri, kita akan putus asa. Tapi jika kita melihat Tuhan, kita akan tenang. Amin. Apapun masalah kita saat ini, saudara, sebesar apapun ombak di depan mata kita harus lihat Tuhan. Fokus pada Tuhan. Maka kita akan tenang. Kita akan tenang. Arah fokus kita menentukan kondisi emosi kita. Kemana kita memandang menentukan bagaimana Anda dan saya hidup. Ketika kita melihat Yesus, kita akan berpikir seperti Yesus. Melihat cara Yesus melihat dan bertindak seperti Yesus bertindak. Kalau kita align dengan Yesus, kita fokus pada Yesus, everything is possible. Everything is possible. Kita akan lebih dari pemenang. Kita akan lebih pemenang. Adalah ombak badai itu bukan satu hukuman, tetapi mempersiapkan Anda dan saya untuk ke level yang berikutnya. Nah, semua kenal ya Stephen Covey, dia bilang gitu, the main thing is to keep the main thing the main thing. Hal utama adalah menjaga hal utama tetap menjadi hal utama. Saudara, apakah menjadi hal utama dalam hidup kita ini? Apakah kesuksesan kita kah? Ketakutan kita kah? Masalah kita kah? Badai dalam hidup kita kah? Apakah itu hal utama? Bukan. Hal utama adalah Yesus. Hal utama adalah Yesus. Hidup kita penuh dengan distraction. Hal yang baik, yang penting, yang segalanya. Tetapi hanya ada satu hal utama. Only Jesus. Petrus berjalan ketika Yesus menjadi main fokus, hal utama. Tetapi dia tenggelam ketika ombak menjadi hal utama. Banyak orang percaya sibuk, tapi tidak fokus. Sukses, tekanan, ketakutan, tidak bisa menggantikan Yesus sebagai hal utama kita.
Saudara ingat, berjalan dengan Tuhan tidak berarti kita tidak ada badai dalam hidup ini. Fokuslah pada Tuhan, bukan ombak, bukan badainya. Karena apa yang kita fokus menentukan kemenangan kita. Distraction, kehilangan fokus membuat kita tenggelam. Kita tenggelam bukan karena ombak, kita tenggelam karena kita kehilangan fokus. Dan Yesus untuk menolong kita. Tidak menunggu kita sempurna. Ketika kita minta tolong, Yesus segera tolong kita. Saudara, Amin. ketika saya kena stroke, saudara, hari ketiga, ya, saya latihan terus. Nah ini saya baru pertama kali masuk rumah sakit. Dan pagi tanggal 18 saya masih melayani Zoom di UAE, Emirat Arab. Tangan kiri, ya, nggak bisa, nggak lurus. Saya latihan terus. Saya pakai 3 visio. Latihan jalan, latihan kekuatan kaki. Saya terus sehari bisa 2-3 kali. Saya fokus pada Yesus. Terus awal itu sangat susah terima, ya kan? Saya pelari gunung, ya, bisa lari puluhan jam, ya. Tetapi hari itu ketika kena stroke semua serba terbatas. Tapi saya fokus pada Yesus. Saya katakan yang luar biasa. 14 hari saya mulai berjalan dan mulai jogging. 1 bulan kemudian dokter sudah izinkan saya terbang ke Brisbane pelayanan, terbang ke Fiji. Dan hari-hari ini saya sudah terbang kemana-mana melayani Tuhan. Saudara, badai itu sangat real, tetapi Tuhan kita lebih besar dari badai. Ya. Petrus sebelum badai ada seorang pemimpin yang belum terbentuk, berani, cepat bicara, cepat bergerak, tetapi belum terbukti, faith-nya belum terbukti, ya, belum terbukti, tidak pernah mengalami personal failure. Petrus sangat ini, tetapi ketika badai terjadi, apa yang dia lakukan? Dia mengerti, dia tidak bisa tergantung diri sendiri, dia tergantung kepada Tuhan. Dia mengerti keterbatasan dia. Dia mengerti apa itu gagal, menyangkal Yesus 3 kali. Dia mengerti bagaimana ditolong Tuhan. Dan kita lihat pelayanan Petrus, ya, sekali berkhotbah 3.000 orang percaya. Buat saya, sebelum stroke, saya anggap orang yang sakit itu tidak disiplin, tidak jaga kesehatan, tidak olahraga. Saya anggap sehat itu sesuatu yang alami. Tapi saya kena stroke. Saya belajar bersandar kepada Tuhan. Saya belajar menerima. Saya belajar mengerti apa artinya tidak berdaya. Saya mengerti hidup adalah anugerah. Dan hari-hari ini saya banyak menguatkan orang-orang sakit stroke. Tuhan, banyak sekali saya ketemu orang stroke. Dulu saya nggak bisa empati. Saya tidak mengerti. Ketika Tuhan izinkan saya kena stroke dan Tuhan pulihkan saya, justru hari-hari ini saya melihat orang sakit, saya melayani orang stroke dengan apa yang terjadi dan menguatkan banyak stroke. Saudara, kalau kita mungkin kehilangan fokus, Haleluya. fokus kita tetap kepada Yesus. Fokus on Jesus. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami fokus hidup kami kepada Engkau, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, kalau hari-hari yang lalu fokus kami kepada masalah kami, ketakutan kami, badai dalam hidup kami. Tapi hari ini, Tuhan, kami mau fokus pada Engkau. Kuatkan iman kami di dalam masa-masa tekanan ini.
Bantu kami Tuhan, Yes. supaya berjalan di atas ketakutan kami, keraguan kami. Hari ini Tuhan, kami mau fokus kepada Engkau saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you. Terima kasih hambanya Pak Rudi yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan dengan tema Focus on Jesus. Ini mengingatkan kita kembali apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Kalau kita perhatikan hari-hari ini banyak hal yang mengkhawatirkan ya Pak ya. Tadi saya highlight apa yang Bapak sampaikan. Kalau kita fokus kepada masalah, kepada badai, maka kita akan gelisah. Kalau kita fokus pada diri kita akan putus asa karena kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi satu hal, kita harus fokus kepada Jesus, maka kita akan tenang. Bukan masalahnya yang sudah berlalu, tetapi cara pandang kita yang berbeda. Terima kasih sekali lagi hambanya Pak Rudi yang sudah memberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai Bapak lebih luar biasa lagi dalam bidang pelayanan, bahkan dalam usaha Bapak. Tuhan diberkati, banyak orang diberkati lewat kehidupan Bapak. Terima kasih Pak. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab berkaitan dengan apa yang kita bahas pagi ini, dan saya mempersilakan kepada Bapak Ibu yang akan bertanya. Disilakan. Saya mau FGBM, bertanya Pak. dulu. Bisa ya? Kedengeran nggak suara saya, Pak? Kedengaran. Mungkin ini Pak, mohon maaf, PPT-nya di-off-kan dulu. Coba off-kan ini. Ya, silakan. Ya. Tadi kan Bapak bicara tentang fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada badainya. Nah, biasanya kita sebagai manusia tuh Pak, kalau Kumakan iku. Yo, tinggalan. sudah ya. Nah, kalau kita sebagai manusia menghadapi badai, mungkin lebih kuat kalau badainya itu dari luar. Kita bersatu dalam keluarga untuk sama-sama menghadapi badai. Tapi kalau badainya dari orang terdekat sendiri ya Pak ya, kita berusaha tenang, fokus. Cuman kalau orang terdekat kan memang setiap hari ketemu, apalagi dalam keluarga. Nah, gimana kita bisa tenang ya Pak? Karena kan justru keluarga itu yang harusnya mendukung. Tapi keluarga malah yang, orang terdekat malah yang setiap hari bikin masalah. Nah, jadi sehari dua hari mungkin kita masih bisa tenang menghadapi. Tapi kalau bertahun-tahun badai diciptakan sendiri dan berimbas kepada kita yang sekeluarga ini gitu Pak. Gimana menghadapinya Pak? Terima kasih Pak. Ini thank you Bu, ini pertanyaan sangat real dan kadang-kadang Tuhan izinkan badai terjadi. Kita yang Tuhan lakukan adalah merubah diri kita sendiri. Sering sekali ketika kita mencoba merubah orang, tapi kadang-kadang Tuhan mau merubah diri kita dulu. Ketika kita mulai berubah, cara kita menghadapi orang, cara kita bicara dengan orang terdekat kita, perubahan kita juga akan merubah orang. Ya, memang namanya badai itu luar biasa. Tapi saya percaya, kita ketika fokus, cara berpikir kita, kalau kita fokus pada Yesus, cara berpikir kita pada Yesus, bagaimana Yesus dikhianati, ya,
dia bisa melakukan yang baik. Justru ketika kita fokus Yesus, kita hidup seperti Yesus, berpikir seperti Yesus, melakukan seperti Yesus. Ibu, saya mau katakan ini tidak mudah. Tapi sering sekali badai terjadi untuk merubah diri kita sebelum Tuhan angkat ke next level. Saya percaya ketika ibu berhasil merubah, mengalahkan badai itu, ibu akan dipakai luar biasa untuk menguatkan orang-orang yang mengalami. Amin. Ya. Mungkin ibu harus perhatikan Tuhan lagi mau merubah apa dalam hidup saya. Amin. Thank you. Semoga sudah terjawab ya Ibu Lydia. Kita nggak fokusnya kepada mau badai dari orang terjauh, orang terdekat, ya Pak ya. Tapi fokusnya tetap kepada Yesus, dan dari apa yang terjadi, mungkin kita mulai dari diri kita dulu ya, karena kita nggak bisa mengubah orang lain. Oke, baik. Ibu Lydia sudah terjawab ya. Silakan yang lain, Bapak Ibu yang mau bertanya. Kita masih punya banyak waktu. Ya, terima kasih Pak Yosef. Ya, silakan Ibu yang lain, Bapak sekalian. Ada yang mau bertanya lagi? Yang sudah on kamera nih. Yang sudah on kamera ada Pak Timotius, ada Pak Budi. Ya, mungkin saya. Pak Yap, FGB Men. Ya Pak, Ya. ya. Oke, silakan Pak Budi yang mau bicara ya. Saya Timotius, Pak. Oh ya, Pak Timotius silakan. Gantian ya Pak. Ya, Pak Yap. silakan. Sama Pak Yap, saya juga kena stroke ini. Ya. Iya, Pak Yap. Ya, gimana Pak? Ada Pak Yap, yang- dengar suara saya, Pak Yap? Iya, iya. Saya dengar, Pak. Iya. Saya Pak, di Bali, Pak. Di Bali ya. Ikut, ya, dulu saya di Jembrana, Pak. Di bawahnya Pak Kamser, Pak Yap. Oh iya, FG Ben. Be strong in the Lord. Iya, Biswa Lord, FGB Men. Saya juga kena stroke, Pak, tahun 2025, Pak. Ya, puji Tuhan, sekarang sudah bisa jalan. Tapi otaknya ini, Pak, sarafnya ini agak hang sedikit. Jadi kadang lemah, kadang semangat. Ya, puji Tuhan, hari ini saya semangat nih. Lagi di Denpasar nih, perjalanan di Denpasar. Iya, Pak, ya, memang setiap kita ini memang ya Pak, sama dengan yang Pak Yap alami ya. Saya juga pelayanan, ya sudah pelayanan, sudah kemana-mana menginjili, tapi kena stroke Pak Yap. Ya memang Tuhan izinkan itu terjadi supaya bukan kita terima yang baik saja, tapi juga yang terima yang jelek-jelek juga kita mengucap syukur Pak Yap. Itu aja Pak Yap. Terima kasih Pak Yap. Tuhan berkati. Ya, semangat terus Pak Tim. Semangat terus. Tetap latihan Ya, Pak Tim. semangat Pak Yap. Tetap Ya, latihan. saya sering ikut acara di Denpasar waktu Pak Yap yang ngisi itu Pak. Ya, Di tempatnya Pak Putra itu Pak. ya, Di Semanik. ya. Ya. Ya, kalau ke Denpasar, ke negara ke Bali, kabari Pak Yap. Saya ada di negara. Yes. 30 kilo dari Gilimanuk Pak Yap. Ya, Ya, Tuhan berkati Pak Yap. Yuk, terima kasih. Firman hari ini menguatkan, kesaksiannya juga luar biasa. thank Terima you. kasih Pak Yap ya. Thank you Pak Tim. Pak Maju terus. Timotius untuk kesaksiannya. Silakan Pak Budi tadi mau bicara. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Budi Siap. Rasanya tahun kamu ya di Malang. Acara gospel di Malang. Ya. Tapi sedikit juga nih kena stroke ya. Tapi itu semuanya rencana Tuhan Pak yang baik.
Memang kita sudah berjaga semua pun tadi masuk beberapa kesaksian luar biasa tetap bisa kena penyakit stroke. Tapi memang kita hidup ini saya mengalami juga ya. Memang Tuhan bawa kita supaya kita kenapa bisa kena penyakit ini? Pasti kita Tuhan mau pakai kita di situ, ya enggak? Kalau enggak kita enggak bisa melayani stroke Pak. Ya inilah Tuhan berikan pelayanan juga gitu, tambahkan gitu di pelayanan kita. Saya dulu juga gitu. Dalam istri saya masalah juga, lama-lama, aduh kalau bicara nggak kuat juga gitu. Tapi dengan doa terus mengalami perubahan, nah baru saya bisa mulai keluar cerita tentang kesaksian apapun, kok istri saya disembuhkan dari masalah ini, ya nggak? Jadi kita menjadi saksi, tinggal kamu dengan mudah kita cerita, dan doain orang mudah gitu melayani gitu. Yang saya alami ya, jadi memang Tuhan memakai Pak Ajab lebih biasa untuk melayani orang stroke jadi ya. Nah, kemarin saya main drama mas untuk rumah sakit, orang ribut juga istri pendeta karena stroke juga gitu, saya layan dia gitu. Jadi saya memang suka melayani ke rumah sakit, kemana, ke penjara gitu, melayani orang. Tuhan suruh. Dulu sebelumnya saya tidak bisa melayani, karena belum bertobat. Tidak dengan orang sakit, tidak peduli sampai saat karena dengan diri sendiri, usaha untuk diri sendiri, hidup untuk diri sendiri. Tapi begitu Tuhan kasih ujian, usaha semuanya, kok kita sadar gitu, oh pernah masuk sel, bagaimana merasakan sakitnya, di sel itu bagaimana di penjara. Nah, Tuhan ingatkan, kamu melayani di situlah, yang Tuhan suruh saya. Itu tugas saya Tuhan berikan, melayani. Jadi memang kita dikasih pencobaan itu, pencobaan biasa tidak melebihi kekuatan manusia. Ya enggak? Pencobaan yang berikan pada kita itu semua kita pasti dicobain. Supaya Tuhan mengangkat pegat, menaikkan level kita supaya kita menjadi anak Tuhan sungguh-sungguh dan beriman dan melakukan mempraktikkan firman Tuhan yang apa di dalam firman itu hidup dalam saya dalam kita semua untuk menjadi saksi Tuhan. Kita bisa cerita, bisa bagikan tentang kebenaran firman Tuhan. Mungkin itu aja kesaksian saya. Terima kasih Pak Diak, Tuhan Yesus berkati. Teman-teman, ketika kita mengalami badai, itu intimidasi luar biasa. Papa saya meninggal karena stroke. Justru dari muda saya mau menghindari yang namanya stroke. Saya ketemu orang selalu, oke, makan jaga ya, tidur jaga ya kan. Bayangkan orang semua di Full Gospel tahu, orang nggak ada yang percaya saya bisa kena stroke. Saya jaga badan, lari pagi, semuanya saya lakukan. Ketika saya kena stroke, itu humiliation, kan? Intimidasi dari iblis. Itu nomor satu. Mana, ya kan? Di mana teman-teman lihat yang suruh orang hidup sehat, dia kena stroke. Bahkan ada teman saya, orang yang saya injili berpuluh-puluh tahun. Dia kirim satu WhatsApp. Katanya Tuhannya hebat. Katanya tubuh adalah bait suci. Kok kena stroke? So, intimidasi itu luar biasa berat sekali. Selain stroke-nya ya, tekanan-tekanan itu. Tetapi, saya mengatakan, ketika saya mengerti, ya sudah kena stroke, so apa? Ketika saya bisa menerima keadaan saya, itu perubahan. Saya fokus. Ya udah, Tuhan, saya mau ikut saja, apa saja. Teman-teman, apapun yang kita alami saat ini, ya kan? Kalau Tuhan izinkan, nggak usah tanya lagi. Udah, terima saja. Karena Tuhan akan bawa kita ke level yang luar biasa. Hari ini ketika saya melayani orang sakit, saya doakan orang sakit, saya cerita bagaimana Tuhan tolong saya. Itu sangat menguatkan. Sangat-sangat menguatkan. Ya, Tuhan izinkan badai terjadi bukan untuk membinasakan kita, untuk mengangkat kita ke level berikutnya. Kuat, saudara, teman, apapun masalah kita, badai apapun, kalau Tuhan sudah izinkan, Tuhan akan angkat kita ke level berikutnya. Wah, amazing ya Pak ya. Ketika Tuhan izinkan badai dalam hidup kita, bukan membuat kita terpuruk, tetapi justru membuat kita naik ke level yang lebih tinggi. Saya teringat dengan orang yang naik selancar ya Pak ya. Ya, orang bisa naik selancar itu kalau ada badai. Kalau nggak ada badai maka nggak bisa main selancar. Jadi hidup kita juga demikian.
Kita jangan melihat badai sebagai hal yang membuat kita terpuruk, tetapi justru membuat kita semakin melintasi badai ya, bagaikan burung Raja Wali. Wow, luar biasa. Saya mempersilakan yang lain. Ibu Buske, silakan Ibu, udah on kamera, silakan. Ya, saya mau bertanya, Bu, ke Pak siapa? Beliau yang Rudi. Pak Pak Rudi. Rudi. Pak Rudi, saya ya memang ada yang apa namanya? Apakah stroke itu ya? Itu karena kita tidak menjaga makan atau bagaimana, Pak? Tapi saya dengar Pak Rudi itu semua dijaga. Nah, kok bisa kena stroke ya? Apa waktu dokter merawat itu memeriksa kondisi tubuh Pak Rudi itu ada hal-hal yang salah mungkin waktu itu. Maaf ya, saya bertanya ini Pak Rudi. Ya. Nah, memang Bu ya, ini cara Tuhan saya bingung juga gitu. Saya kena stroke hari Kamis. Hari Sabtu saya kan pelari gunung, trail. Hari Sabtu lari 10 kilo lebih, 2 jam lebih, fit sekali. Hari Selasa sangat fit. Bahkan ada teman lari saya, dia bingung, dia nggak bisa kejar saya. Ketika saya kena stroke, dia tidak percaya. Saya orang begitu fit loh, bisa kena stroke. Saya sepede, saya hanya makan, kita meeting mau pelayanan ke Medan waktu itu, selesai makan, dikasih biji mahoni. 2 biji aja saya makan. Biji mahoni bagi orang kan sangat sehat. Iya. Tapi buat saya jadi pemicu. Tadinya saya blame biji mahoni. Gara-gara biji mahoni. Ketika saya cek lagi di RSPAD, ternyata dokter bilang apa? Waduh Pak Rudi, kalau 2 mili lagi, saya kena blok di sebelah kanan. 2 mili, saya udah nggak bisa gerak. Udah paralyzed, nggak bisa apa-apa. Itu masih baik. Dan ketika cek, ternyata sudah banyak. Saya ada berapa titik, saya udah kena stroke berapa kali. Nggak sadar. Stroke ringan ya Pak? Iya, Mungkin namanya stroke ringan, tapi nggak pernah sadar ya. Ya, itu makanya stroke itu apa namanya, kadang-kadang kita marah ya kan, gelap sebentar, sebenarnya udah kena stroke kecil, kita nggak sadar. Iya, ringan ya. Jadi saya lihat otak saya, dokter kasihnya sudah beberapa titik hitam, dan oksigen di otak saya sudah sangat kurang. Jadi dokter bilang anytime bisa kena stroke. Untung saya belum berangkat ke Amerika. Nah, kalau saya berangkat ke Amerika, kena stroke di Amerika, waduh, saya nggak bisa bayangin. Jadi Tuhan siapkan, udahlah, ada caranya Tuhan. Tetapi saran saya, teman-teman kalau punya masih ini, pergilah MRI otak. Oh iya. Saya tanya dokter saya, lebih banyak mana? Kena stroke atau kena jantung? Lebih banyak kena stroke, Bu. Tapi kenapa orang jarang cek otak? Hanya cek jantung. Makanya ya Tuhan tetap ini, tapi kita harus tetap jaga lah. Kalau bisa cek MRI otak, dan supaya kita lebih ini. Kalau saya sebenarnya 6 bulan yang lalu sebelum saya kena stroke, kalau saya pergi cek otak, mungkin saya nggak kena juga. Ya, tapi saya pikir itulah. Kalau saya nggak kena stroke, mungkin saya tidak bicara hari ini, saya tidak bisa bicara bagaimana rasanya jadi orang kena stroke, ketakutannya seperti apa. Jadi ketakutan terbesar saya dalam hidup ini adalah ketika kena stroke. Ya Tuhan izinkan saya benar-benar mengalami ketakutan, ketergantungan. Nah, di sana perubahan, transformasi dalam hidup saya berubah. Gitu. Puji Tuhan ya bisa sembuh ya Pak. Ada yang nggak bisa sembuh karena mereka malas untuk latihan Pak setelah kena. Bukan hanya nggak latihan, Bu. Mereka tidak bisa terima. Iya, itu maksud saya. The most important, udah kena stroke, ya sudah. Jarang. Saya sekarang ketemu orang ya, ketika saya bilang stroke, orang kaget. Jarang sekali orang yang stroke mau bilang dia stroke.
Tetapi ketika saya bilang saya stroke, saya mengingatkan saya tergantung sama Tuhan. Saya mengingatkan saya perlu melakukan second chance dalam hidup saya. Saya perlu membagikan firman Tuhan, men-sharingkan. Hari-hari ini, Bu, saya banyak pimpin orang dalam doa pertobatan. Kenapa? Melalui kejadian saya. Dulu sebelum stroke mungkin ya adalah, tetapi ketika kena stroke lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Tuhan bisa pakai. Ingat, apapun Tuhan bisa pakai untuk upgrade kita. Tapi kita bisa jaga, Bu. Kita bisa jaga. Tapi benar kok, Pak. Walaupun nggak kena stroke juga, kita memang harus hidup dengan Tuhan kok. Mau sehat, mau tidak itu harus. Apalagi kalau sudah kena badai begitu. Semua harus benar-benar serius ya. Ya. Mendekat dengan Tuhan. Karena memang manusia tidak bisa hidup di luar Tuhan. Itu saja. Tuhan Yesus loh ya. Tuhan banyak, Pak. Tapi Tuhan Yesus itu yang maksud saya. Ya. Kita harus dekat dengan Dia terus. Bergantung ke Dia terus. Itu Pak. Terima kasih jawabannya. Baik, tidak terasa ya, karena ini sebuah tema yang sangat menarik. Nggak terasa kita sudah di penghujung waktu untuk doa pagi kita pada pagi ini. Saya yakin bahwa setiap kita dicas kembali, semakin bergairah di dalam Tuhan, fokus pada Yesus saja, jangan fokus pada badai ya. Dan kalau sudah terjadi, tadi disampaikan Pak Rudi, terima saja ya, jangan menolak, jangan dinaik gitu ya. Karena ketika kita menolak, maka itu akan membuat hal-hal yang mencemaskan kita kembali ya. Tapi kita terima aja, dan ketika kita terima, maka kita beri ruang Tuhan untuk berkarya apa yang Tuhan mau dalam setiap badai yang terjadi. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Rudi untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh dibagikan pada pagi ini bagi kami. Tuhan pakai Bapak luar biasa lagi dalam pelayanan, dalam usaha pekerjaan Bapak, bahkan di tengah-tengah keluarga. Kita akan masuk dalam doa penutup. Saya mempersilakan yang sudah Ibu Noni untuk doa syafaat, nanti akan ditutup doa berkat oleh Pak Nathanael sebagai Gembala Anastasis. Untuk itu saya mempersilakan Ibu Noni, silakan, Tuhan memberkati.